Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, semoga sehat selalu. Kita akan hari ini kita akan membahas tentang regresi, materi regresi. Ya. Baik, temu kembali dengan saya, Nurul Astutiansi. Nah, analisis regresi itu asal mulanya, ya. Kalau kita lihat apa sih analisis regresi gitu ya? Itu Mula asal mulanya pertama kali itu oleh Perancis Galton tahun 1886. Yaitu dia memiliki tulisan tentang Family Likeness Institute. Jadi si Galton ini melihat bagaimana keterkaitan antara tinggi badan ayah dengan tinggi badan anak. Di dalam makalahnya ini dia menunjukkan bahwa umumnya ayah yang memiliki tinggi badan yang tinggi, atau cenderung tinggi, maka anaknya justru kebalikannya. Jadi dia akan lebih pendek dari ayahnya. Sedangkan anak yang memiliki ayah yang pendek atau cenderung pendek, justru anaknya akan lebih cenderung lebih tinggi dari ayahnya. Jadi kata regress itu kan dari bahasa Inggris kemunduran. Nah, jadi muncullah asal kata regres tadi muncullah ilmu regresi. Nah, cuman saat ini ya, regresi itu biasanya kita banyak pakai di peramalan. Ya, peramalan. Misalnya ketika diketahui berapa besar variabel bebasnya, maka kita bisa menduga seberapa besar variabel terikatnya. Seperti orang-orang di BMKG gitu ya, kan itu melakukan peramalan, dan peramalan cuaca, iklim. Itu dari regresi semua ya. Nah, jadi misalkan kita punya data ya. Nah, data itu kita buat scatter plot atau dalam Cartesius itu ada sumbu X, sumbu Y. Kita pasangkan ya, kita buat misalnya 2,1, 2,3 dan seterusnya. Jadi pasangan data. Nah, pasangan data itu kita scatter plot itu kita buat di koordinat Cartesius. Nah, dia data ini kan memiliki kecenderungan ya. Kalau kita lihat, dia cenderung berbentuk seperti ini nih. Jadi dia linier gitu ya, atau yang ini linier. Nah, tapi kalau yang sebelah kiri, yang bawah ini, dia justru ketika kita fitkan datanya itu, dia akan membentuk sebuah kurva. Artinya dia tidak linier. Nah, di dalam analisis regresi itu sebenarnya tujuan kita itu untuk mengepaskan. Jadi data ini kalau kita buat, ini kan data observasi ya. Apakah data observasi ini untuk sampel tentunya itu kita akan menduga bagaimana data ketika dia populasi. Kalau data populasi itu yang garis ini, maksudnya pendugaan ya. Jadi kita duga dari data sampel, maka kita akan menduga seperti ini kira-kira data populasinya. Ini juga kalau kita melewati apa namanya yang titik-titik yang non linear tadi, itu kalau kita mengepaskannya melewati garis titik-titik ini. Kalau ini kan tidak ada ya, ini tidak pas di sebaran data observasinya. Jadi itulah tugas di dalam analisis regresi. Sehingga kita akan membuat suatu dugaan. Nah, sehingga ketika kita melihat suatu pasangan data, kita akan melihat grafiknya seperti apa. Sehingga kita bisa meramal. Ketika X diketahui, maka kita bisa menduga seberapa nilai Y. Nah, di sini kalau linier ya, kalau misalnya dia bentuknya linier, maka kita katakan regresi linier. Nah, ini kita buat modelnya Y duga, makanya ada topi ya, Y topi koboi, Y duga itu sama dengan A ditambah BX. Nah, di mana dugaan ini tentu dia akan belum tentu bernilai 100% bernilai benar karena dia dugaan. Nah, sehingga kalau untuk di populasi
itu ada error ya. Sehingga dia Y duga sama dengan A tambah BX tambah error. Nah, tapi karena dia ini kita duga, ya, maka errornya tidak perlu ditulis. Jadi saya ulangi, sebenarnya regresi ini selain kita ingin melihat bagaimana bentuk persamaan fungsinya, kita ingin melihat bagaimana apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, kita punya model persamaannya. Setelah ada model persamaan, tentu kita ingin menduga ketika X diketahui, misalnya X-nya 2, berapa sih nilai Y-nya gitu. Nah, tentunya di sini kita akan menentukan berapa nilai A, berapa nilai B. Jadi ini pendugaan. Tentunya dengan menggunakan salah satu caranya bisa menggunakan kuadrat terkecil ya, dengan meminimumkan sisaan. Apa itu sisaan? Sisaan itu yaitu antara data amatan dengan selisih antara data amatan yang gambar plot tadi ya dengan yang sebenarnya. Misalkan saya punya Y duga itu sebenarnya dia katakanlah 5. Lalu di amatan sebenarnya 4,9. Berarti dia punya errornya kan 0,1. Nah, bagaimana kita mengecilkan kecil-kecilnya error itu? Tapi kadang kan ada yang positif, ada yang negatif. Ya, ketika kita misalnya dia selisihnya min 0,1. Makanya di dalam metode kuadrat terkecil itu kita bisa mengkuadratkan errornya bagaimana sekecil mungkin dengan menggunakan konsep turunan ya. Yang menggunakan kuadrat terkecil, maka nanti kita bisa menduga nilai B-nya seperti ini. Jadi kita gunakan metode kuadrat terkecil meminimumkan sisaan antara data amatan dengan data observasi. Di Y kurang Y duganya itu minimum. Nah, kalau dia lebih dari satu variabel bebas, kita katakan regresi linier berganda. Nah, sekarang kita kembalikan ke yang tadi. Apa itu A ya? A itu kan konstanta ya kalau di matematika. B ini adalah kemiringan atau kita sebut dengan intercept. Apa maknanya di dalam regresi? A ini kan kita peroleh kalau X-nya kan 0. Kalau di garis itu persamaan garis. Kalau kita ganti X-nya 0, maka kita peroleh Y duganya A. Apa artinya? Jadi A itu adalah nilai ketika variabel bebasnya 0. Sebagai contoh, misalkan ya, misalkan saya punya data ya X itu adalah banyaknya pupuk, lalu Y ini banyaknya hasil panen. Misalnya hasil panen padi lah ya. Nah, ketika X-nya 0 berarti ketika tidak diberi pupuk. Ketika tidak diberi pupuk, maka Y-nya itu sebesar A. Berarti ketika tidak diberi pupuk, maka hasil panennya sebanyak A. Itulah makna A. Kalau B ini kan kemiringan. Artinya jika X-nya meningkat, maka Y juga meningkat. Misalnya X-nya kita ganti 1. Maka Y duganya kan A tambah B kali 1. Kalau X-nya kita ganti 2, Y duganya A tambah B kali 2. Jadi 2 kali. Jadi secara matematik atau statistiknya, ketika variabel bebasnya meningkat 1 unit, maka Y meningkat sebesar B. Kan B kali 1. Ya contoh tadi, ketika pupuknya ditambah 1 satuan, maka hasil panen padi akan bertambah sebesar B satuan. Ini makanya dikatakan peramalan. Pupuk yang berapa yang pas ketika kita ingin hasilnya maksimum. Ini namanya pengertian dari koefisien di regresi. Nah, kita lanjutkan. Nah, B-nya kita tentukan dulu. Setelah koefisien B, kita tentukan konstanta A. Nanti dapat masukkan ke persamaan regresinya. Mungkin langsung ke kasus lebih enak ya. Tapi penting diingat ya, sebelum membuat model persamaan regresi, itu kita sebaiknya membuat scatter plot. Atau apa nama kayak tadi ya, di Cartesius, kira-kira polanya linear atau tidak. Kalau tidak, karena di regresi itu banyak ya. Ada regresi non-linear, ada regresi
apa itu namanya logistik ya kan banyak ya. Nah, tentunya juga memenuhi asumsi kenormalan data ya. Minimal 100 lah biar dia bisa memenuhi, umumnya sih normal ya. Artinya semakin sedikit ya kurang baik menggunakan regresi. Ya, bisa dicek di uji normalitas data. Nah, kemudian kita punya kasus katakanlah melihat bagaimana model persamaan regresi dari X di sini hasil pemupukan atau pupuk dalam kuintal, Y ini hasil panen padi. Ini karena contoh saya buat sedikit saja. Tapi kalau untuk realnya jangan menggunakan data ini. Ini sangat sedikit ya, seratusan lah ya. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan regresinya dan maknanya apa. Ketika kita punya X9, seberapa besar nilai Y? Berarti ada dugaan ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan mencari model persamaan regresi, kita tentukan dulu plotnya. Nah, karena datanya sedikit, tapi sudah kelihatan ya, bahwa dia cenderung naik, artinya cenderung linear. Sehingga kita bisa langsung menentukan ini, ya, menentukan apa yang dibutuhkan. Di situ tadi formulanya kan ada sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X, Y, X bar, dan seterusnya. Nah, masukkan ke formula, kita peroleh B-nya 1,5, A-nya 10,3. Sehingga persamaan regresinya itu bisa kita masukkan ke formula tadi. Jadi Y sama dengan Y juga A plus BX. Nah, di sini A-nya kan 10,3, B-nya 1,5. Artinya jika tidak diberi pupuk, maka hanya dapat panennya sebesar 10,3 kuintal. Tapi jika dia pupuk meningkat 1 kilo, maka dia panen meningkat sebesar 1,5. Jadi kalau Y-nya 9, maaf X-nya 9, misalnya pupuknya 9 kilo. Berapa panennya? Ya dugaannya adalah 10,3 tambah 1,5 kali 9. Jadi kita bisa menduga kalau pupuknya 9 kilo, kira-kira panennya sebesar ini. Jadi itu sebenarnya guna dari regresi ya. Nah, bagaimana kasus kalau dia tidak linear, misalnya seperti ini. Kita ingin melihat persamaan regresi antara jam dengan jam per minggu ya, dengan kebahagiaan, jam kerja ya, dengan nilai kebahagiaan. Kalau kerja 6 jam, maka nilai happiness-nya 14. Jika kerja 30 jam, nah ini semakin bahagia nih. Mungkin karena uangnya banyak ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita lihat plotnya, maka tadi itu tidak memenuhi apa namanya, tidak linear ya, kita plotkan, maka di sini dia tidak linear. Ini membentuk kurva sehingga model yang di awal tadi tidak bisa kita pakai. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau kita paksa, dia akan begini jadinya. Garisnya nggak semua pas di titik-titik amatan. Kita tarik ke sini, bisa juga, makanya dia nggak bisa ya. Jadi nggak fit, nggak cocok. Nah, bagaimana salah satu caranya? Kalau model tadi kan kayak kuadrat ya. Jadi kita bentuk regresi yang namanya bentuk model kuadratik. Kita bisa mengumpamakan seperti tadi. Cuman kalau tadi kan Y juga A plus BX ya. Kalau ini kita bisa membuat X kuadrat. Karena ada bentuk kuadratik. Theta 0 sama dengan A kalau tadi ya. Theta 1 ini sama dengan B. Jadi B1, B2. Nah, tujuannya sama. Ketika kita bisa menentukan theta 0, theta 1, theta 2, maka kita bisa membuat persamaan regresinya. Nanti kita bisa melakukan peramalan nilai Y ketika X diketahui. Sama saja. Nah, kalau dia begini, kita bisa menggunakan kuadrat terkecil tadi, meminimumkan error yang saya bilang tadi. Misalkan errornya adalah data amatan dikurang data dugaan. Saya ulangi ya. Ini kan data dugaan nih. Katakanlah Y duga ya. Y duga, Y topikoboid. Ketika data aslinya YI, kita kurangkan Y, maka itu jadilah error. Jadi YI dikurang data yang tadi. Nah, ketika kita meminimumkan ini, karena dia ada yang positif, ada yang negatif hasilnya, maka kita mending dikuadratkan. Jadi lebih baik dikuadratkan errornya. Nah, bagaimana meminimumkan kuadrat? Kita konsepnya kan kalkulus ya. Maka turunan dari theta 0,
turunan terhadap theta 1, jadi turunan X terhadap theta 0, turunan X terhadap theta 1, turunan X terhadap theta 2 itu sama dengan 0. Itu konsep di kalkulus. Jadi dia ada 3 persamaan ini. Turunannya terhadap theta 0, turunan terhadap theta 1, dan turunan terhadap theta 2. Nanti dapat kita sederhanakan. Dari yang pertama ini kan kita bisa kalikan langsung. Jadi sigma YI dikurang N theta 0 gitu ya. Ini kan sigma karena ini konstanta, kan sigma itu sama dengan misalnya theta tambah theta tambah theta tambah theta berarti n theta. Ini kalikan kalikan. Gampang ya. Nanti juga dari yang kedua kita peroleh. Nah, seperti ini. Jadi dari yang pertama kita dapat persamaan 5. Ini persamaan 5 ya. Nanti dari yang kedua kita dapat disederhanakan persamaan 7. Nanti dari yang tadi yang ketiga dapat juga ya ini. Nanti kita gabung. Ini persamaan 5, 7, 9 kita gabung. Nah, dapatlah seperti ini. Ini kita sebut persamaan normal tadi ya. Nah, ini kan ada di aljabar, materi aljabar kalau tidak salah ya. Ini bisa gunakan eliminasi Gauss untuk menentukan koefisiennya atau konstanta theta 0, koefisien theta 1 dan theta 2. Nah, tidak mungkin kita lakukan secara manual karena ini pun butuh program ya, bisa gunakan SPSS atau Excel. Nah, nanti setelah kita dapat dugaan, baru kita masukkan nilai theta 0, theta 1, theta 2 ke persamaan kuadratik tadi sama dengan theta 0 plus theta 1x plus theta 2x kuadrat. Kalau sudah dapat, tentunya kita bisa menduga ketika X diketahui ya tinggal dimasukkan karena theta 0 sudah didapat. Ini silakan praktek secara mandiri karena ini pakai program ya. Tapi secara umum persamaan regresi itu perlu untuk melakukan dugaan ketika kita tahu X kita bisa meramal berapa nilai Y. Nah, untuk menentukan apakah terdapat pengaruh misalnya variabel bebas X terhadap Y itu bisa dilakukan uji lanjut secara parsial yang dulu waktu kita pelajar di materi korelasi ya, bisa secara simultan atau regresi ganda. Itu sama konsepnya. Jadi itu bisa juga menggunakan SPSS ya, lihat nilai signifikansinya. Ini secara umum konsep dari regresi. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.